Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam Pak Rifki. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Pak, sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak Sesuai Rifki. dengan jadwal yang telah kita tentukan hari ini Pak observasi ya Pak. Siap, baik. Di mana saya akan menanyakan beberapa hal terkait pembelajaran yang akan Pak Dede lakukan ya untuk nantinya supervisi akademik yang nantinya akan Pak Dede upload ya nanti di platform Merdeka Mengajar. Siap, baik Pak Rifki. Izinkan Pak Dede saya bertanya beberapa hal Baik. terkait pembelajaran nanti. Kita awali dengan tujuan pembelajaran Pak. Siap, Nah, baik Pak Rifki. tujuan pembelajarannya apa Pak? Nanti kan topik yang saya gunakan di dalam proses pembelajaran adalah pengaruh gaya terhadap benda ya Pak. Baik. Nah, kemudian nanti saya akan menayangkan video Pak di dalam pembelajaran itu. Nah, nanti tujuan pembelajarannya siswa itu mampu mengidentifikasi penggunaan gaya di dalam aktivitas mereka sehari-hari Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti mereka juga akan melakukan percobaan. Nah, dari hasil percobaan itu mereka dapat menganalisis Pak manfaat-manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian yang terakhir, nanti mereka setelah proses pembelajaran, setelah percobaan, mereka akan mendemonstrasikan hasil diskusi kelompok mereka Pak. Menjadi demonstrasi, kemudian siswa dapat menghubungkan pengaruh gaya otot dan gaya gesek terhadap bentuk dan gerak benda Pak di tempat mereka masing-masing Pak. Itu Pak, ada 3 tujuan kegiatan pembelajaran. Berarti model pembelajarannya apa tuh Pak? Model pembelajaran yang saya terapkan nanti PBL Pak, problem based learning. ya, problem based learning. Nanti mereka menemukan masalah-masalah yang terkait dengan gaya, kemudian mereka menemukan solusi dari masalah-masalah yang terjadi di dalam gaya tersebut Pak. Gitu Pak. Medianya apa tuh Pak? Asetnya? Media nanti yang akan saya gunakan, yang pertama ada saya pakai laptop tentunya, kemudian Pasti kali itu ya. kemudian proyektor. Iya. Nanti juga kemudian ada apa namanya, batu-batu kecil Pak, batu-batu kecil mereka memindahkan batu gitu, kemudian Gaya bola tadi, ya. terkait dengan gaya, kemudian bola itu media-medianya yang nanti akan saya gunakan Pak. Sudah disiapkan? Sudah disiapkan Pak. Siap. Berarti area yang ingin dikembangkan apa tuh Pak Dede? Area yang ingin saya kembangkan dalam pembelajaran nanti itu membangkitkan semangat belajar mereka melalui demonstrasinya Pak, melalui percobaan. Saya berusaha nanti untuk bagaimana mengaktifkan siswa Pak, mengaktifkan siswa supaya mereka mampu berkolaborasi dengan kelompok mereka. Kemudian nanti dari hasil itu mereka mampu juga mendemonstrasikan, menyampaikan hasil dari percobaan dengan presentasi di depan kelas gitu Pak. Berarti masuk ke P5 tuh Pak. Betul ya? Ada Pak. Mandiri di sana, Mandiri, kan? gotong Kalau- royong. Iya, dalam kritis ya. Betul Pak. Bagus sekali. Untuk mengukur ketercapaian ini kan kita butuh evaluasi Betul. Pak, ya. Betul. Nah, evaluasi seperti apa yang nanti Pak Dede akan Eh, gunakan? Evaluasinya nanti evaluasi sikap Pak. Nanti yang pertama, Oke, sikap. nanti saya akan menerapkan, nanti saya akan melihat di dalam kegiatan proses pembelajaran mereka aktif nggak di dalam pembelajarannya. Nanti itu sikap itu yang ingin saya gali dari mereka. Itu yang pertama. Yang kedua nanti setelah selesai proses percobaan pembelajaran, nanti saya akan menyampaikan evaluasi dalam bentuk tes tulis Pak. Nanti Berarti saya anak diberikan lembar. betul. Per kelompok apa individu? Kalau tes tulisnya individu Pak. Oh, individu. Iya, Mereka baik. mengerjakan sendiri evaluasinya Pak. Ya berarti ketika mereka berdiskusi terus demonstrasi di depan, betul. nah ada sikap yang diambil. Iya, betul. Dan untuk kognitifnya Pak Dede dengan lembar evaluasi ya. Iya. Esai berarti Pilihan ganda Pak. pilihan ganda. Pilihan Oke. ganda nanti dalam tes tulisnya Pak. Untuk kognitif C1 sampai C4 ada semua. Ada Pak, sudah Ada, di sini, Pak. baik.
Di kelas berapa Pak Dede? Nanti saya akan melakukan melaksanakan pembelajaran itu di kelas 6 Pak. Kelas Ya, 6. itu kelas 6 Pak. Kapan Pak? Rencananya besok Pak, di Besok? hari Rabu Pak. Hari Rabu. Ya, Baik. ya. Oke. Ya, mudah-mudahan apa yang Pak Dede rencanakan tadi bisa berjalan dengan baik, ya pembelajarannya juga sesuai dengan yang Pak Dede harapkan, dan mudah-mudahan kita sehat. Siap, amin. Saya juga sama. Amin. Nanti saya akan mendampingi Bapak mungkin di kelas, gitu Iya. ya Pak ya. Oke, Mendampingi Bapak, ya sediakan kursi lah. siap, siap, Boleh di samping, siap. boleh terserah Bapak. Nanti Insya Allah. Oh ya, tadi di jam keberapa? Di jam pertama Pak. Jam pertama, Jam berarti pertama. sekitar jam 7-an ya Pak. Ya, jam 7.30 Pak. Kita mulai jam 7.30. Baik, ya sekali lagi terima kasih Pak Dede. Saya sangat berharap sekali pembelajaran ini bermakna. Siap. Ya nanti saya akan evaluasi mungkin di pasca observasi. Siap, Terima baik. kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede. Terima kasih Pak Ya. Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik ya, alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Luar biasa, terlihat nih dari muka-mukanya cerah semua nih, sudah sarapan nih. Oke, baik. Sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, masuk semua nggak? Enggak, Pak. Nggak. Siapa yang nggak masuk? Jenny. Jenny. Jenny kemana? Ada yang rumahnya deket Jenny nggak? Nijar. Jenny kenapa ini Jar? Nggak masuk? Katanya sakit, Pak. Sakit apa? Sakit gigi, Pak. Sakit gigi. Oke, kita doakan semua ya. Mudah-mudahan Denny bisa cepat sembuh dan bisa belajar lagi bersama-sama kita ya. Oke. Baik, kalau begitu sebelum kita mulai belajar hari ini, supaya kita belajarnya diberkahi oleh Allah, juga supaya kita belajarnya nempel di kepala, nempel di otak, dan kita nggak mudah untuk lupa, kita berdoa dulu. Yuk silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa, silakan. Duduk rapi. Rapi. Satu dengan Bahasa satu. 1, 2, 3. Nih, oke, kita lihat gambar ini kira-kira sedang apa nih? Mendorong meja. Kalau mendorong meja itu apa sih yang kita butuhkan untuk mendorong meja? Daya. Selain daya apa lagi? Tenaga. Oke, luar biasa, hebat ya. Bapak punya gambar berikutnya nih. Nah, gambar sedang apa kira-kira ini? Nomor 1 gambarnya sedang bermain mobilnya sedang diapakan tuh? Sedang ditarik. Oke, kalau kita menarik mobil-mobilan apa yang kita butuhkan? Daya. Oke, nomor 2 perhatikan. Nomor 2 sedang apa kira-kira? Bermain bola. Oke, sedang bermain bola. Bolanya diapakan tuh? Untuk menendang bola apa yang kita butuhkan? Daya. Daya lagi. Oke,
Oke, nomor 3. Apa kira-kira gambarnya sedang apa tuh? Gerobak pasir. Yang dibutuhkan untuk mendorong gerobak pasir apa? Gaya lagi. Baik. Nomor 4. Nomor 4 apa kira-kira sedang apa tuh? Bermain jungkat-jungkit. Untuk bermain jungkat-jungkit kita butuh apa sih? Gaya lagi. Kemudian gambar nomor 5 sedang apa tuh? Bermain ketapel. Untuk bermain ketapel itu yang dibutuhkan juga apa tuh? Gaya lagi. Kita membutuhkan gaya. Kemudian nomor 6 Bermain sepeda, betul. Yang kita butuhkan untuk mengayuh sepeda itu apa sih? gaya, Gaya apa? Apa? Tenaga. Tepat sekali ya. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Guru Online. Kali ini kita akan belajar IPAS kelas 4 bab 3 gaya di sekitar kita. Topik A, pengaruh gaya terhadap benda. Sebelum kita membahas pelajaran, coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ada 2 orang yang sedang bingung bagaimana cara memindahkan barangnya. Bagaimana kita memindahkan kontainer yang besar dan penuh benda ini ya? Ucap Dara. Lalu Aga pun menjawab, ayo kita pindahkan kontainer ini agar teman-teman di luar bisa bermain dan membaca bersama. Nah, dari gambar berikut, tahukah kalian ada banyak cara untuk memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Yuk kita bantu Aga dan Dara mencari cara bagaimana memindahkan kontainer mereka. A.1. Gaya otot dan gaya gesek. Nah, kira-kira bagaimana cara Aga dan Dara menyelesaikan masalahnya? Yang pertama, mereka mencoba mengangkatnya. Bisa, tetapi ternyata kontainernya berat dan mereka tidak kuat. Lalu, Aga mencoba menarik dan Dara mencoba mendorong. Hore, bisa! Ini lebih mudah mereka lakukan dibanding dengan diangkat. Nah, tahukah kalian ketika kita mendorong, menarik, dan mengangkat sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Nah, gaya itu apa sih? Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Interaksi ini akan menggerakkan benda bebas. Akibatnya, benda diam bisa menjadi bergerak. Nah, saat Aga dan Dara mendorong dan menarik benda, mereka menggunakan gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Contoh gaya otot yang lain yaitu berenang, berjalan, berlari, mengangkat benda, dan memukul benda. Nah, gaya otot itulah yang dilakukan Dara dan Aga untuk menggeser kontainer yang berat itu. Tetapi di sini Aga masih ingin tahu apakah ada cara lain untuk memindahkan barang dengan cara yang lebih mudah dan lebih ringan. 2.A. Sifat gaya geser. Saat kontainer diberikan gaya dorong atau tarik, maka akan terjadi gesekan antara kontainer dan permukaan lantai. Hal ini menyebabkan terjadinya gaya gesek. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin besar. Artinya benda akan semakin susah bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Salah satu cara untuk memperkecil luas permukaan adalah dengan memberikan roda atau kaki-kaki kecil. Cara ini membuat gaya gesek semakin kecil sehingga benda akan terasa lebih ringan saat diberikan gaya dorong atau tarik. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Contoh yang lain yaitu ketika orang mendorong gerbang. Gaya gesek dipengaruhi oleh 1. Kasar atau licinnya permukaan.
2. Besar atau kecilnya luas permukaan. 3. Berat atau ringan suatu benda. Nah, itu adalah materi pengaruh gaya terhadap benda. Semoga kalian paham dengan penjelasan Pak Guru. Jika belum paham, putar kembali video ini. Semoga kalian suka video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Saya akhiri, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tidak ribut. Silakan pulang ke kelompok dulu. Lembar tugasnya, lembar tugas kegiatan ini. Ya, sama-sama. Oke. Nih, bagikan dulu ya. Ya, perhatikan. Kalian lihat lembar kerja yang sudah Bapak bagikan. Perhatikan di sini. Nah, di sini judulnya adalah menganalisis pengaruh gaya otot terhadap benda dan pengaruh gaya gesek terhadap gerak benda. Nah, kegiatan yang akan kita lakukan adalah yang pertama kita menyiapkan alat dulu dan bahan. Alat dan bahannya sudah disiapkan, seperti bola sudah disiapkan belum? Sudah. Oke, mantap. Kardus sudah disiapkan belum? Sudah. Oke, keren. Batu kerikil sudah disiapkan belum? Sudah. Oke, mantap. Plastisinnya sudah? Sudah. Oke, luar biasa. Mejanya nanti dimiringkan juga siap ya? Oke, nah langkah-langkah kegiatan yang akan kalian lakukan hari ini adalah kalian lihat pertama nih, siapkan alat dan bahan. Sudah ya, sudah disiapkan. Perhatikan. Nah, nanti coba pindahkan bola dan kerikil sesuai dengan keinginanmu. Seperti misalnya contoh nih, kerikil yang sudah kalian siapkan misalnya dipindahkan dari satu tempat ini ke tempat ini. Gitu ya? Oke, setelah itu misalnya bola kalian pindahkan dari sini ke sini, dipindahkan juga. Nah, nanti kalian tulis apa yang kalian coba itu, percobaannya ditulis dipindahkan ke sini. Misalnya tadi memindahkan kerikil dari satu tempat ke tempat lain, gitu ya? Paham maksudnya? Paham. Kemudian juga sama, yang berikutnya juga nomor-nomor berikutnya sama. Jadi kalian lakukan percobaan, kemudian tuliskan apa percobaan yang kalian lakukan. Paham maksudnya? Baik, kalau begitu silahkan bekerja dengan kelompok kalian masing-masing. Silahkan. Menurut ini ya, menurut urutan ini. Menurut urutan ini, silahkan. Sok, mejanya yang dimiringkan dengan percobaannya. Oke. Bisa ya. Nah, coba kelompok satu silakan. Percobaan berikutnya, bolanya yang digelindingkan. Coba agak jauh, ujinya agak jauh, Ji. Coba kelompok berikutnya, coba. Nah, lagi, coba, lagi. Oke. Coba bolanya digelindingkan lagi, silakan. Oke. Oke, coba. Oke, coba. Kelompok lain, coba silakan untuk mencoba untuk menggelindingkan bola. Coba Jami, yo, digelindingkan bolanya. Nah, bola dulu yang digelindingkan. Bola, oke, cukup untuk percobaannya. Tadi kan kalian sudah bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali, bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali. Tepuk tangan dong buat keren ya, keren, luar biasa sekali kalian. Semangat belajarnya hari ini oke banget nih. 5, oke, silakan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Oke, siapa yang mau baca? Siapa? Rahma. Oke, silakan Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5, nama anggota kelompok Rahma, Saina, Anissa, Muti, Jidan. Kami akan menyampaikan
Judul kegiatan: menganalisis pengaruh gaya otot terhadap benda dan pengaruh gaya gesek terhadap gerak benda. Tujuan: melakukan kegiatan untuk menganalisis pengaruh gaya otot terhadap benda dan pengaruh gaya gesek terhadap gerak benda. Contoh kegiatan: alat dan bahan: bola, kardus, batu, kerikil, lapisin, meja. Langkah kegiatan: memindahkan kerikil dari satu tempat ke tempat lain. B. Memindahkan bola dari satu tempat ke tempat lain. C. Memindahkan kardus dari satu tempat ke tempat lain. D. Menggelindingkan bola di atas meja bersama kerikil dan kardus. E. Menggelindingkan bola di atas permukaan lantai. 2. Apa yang menyebabkan benda dapat bergerak? Jelaskan. Gaya: dengan adanya gaya, maka benda dapat berpindah tempat. 3. Kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan: untuk memindahkan suatu benda dibutuhkan gaya. Permukaan gaya: permukaan yang lebih kasar akan mengakibatkan gerak benda terhambat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa keren. Sudah dapat semua? Sudah. Hari ini hari Rabu. Oke, tanggalnya silakan diisi, waktunya. Kalian langsung saja mengisi nomor 1. Tanggal 11. Soalnya ada 10, berarti 1 menit 1 soal. Jadi kalian mengerjakan selama boleh silakan. Iya dong, semua dong dikerjakan. Nanti boleh dikasih nama dong. Namanya dikasih di sini. Di sini ada ini. Oh, ya, kalau nggak ada nama nggak apa-apa. Ya, di waktu boleh kasih nama juga. Oke. Nah, di atas aja, di atas boleh. Nah, ya, boleh. Nah, pada hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi? Gaya. Gaya di mana? Di sekitar kita. Ya, kita pemahamannya. Nah,
sekilas dari apa yang Bapak lihat dari jawaban-jawaban kalian luar biasa keren nih. Oh jawabannya oke nih semua nih. Kalau Bapak lihat dari beberapa orang contoh nih, jawabannya sudah, pemahamannya sudah oke. Nah, hari ini senang nggak kalian belajar percobaan seperti tadi? Senang ya? Oke, nah inilah yang Bapak mau. Kalian senang di dalam belajar, kemudian kalian juga bisa mempraktekkan apa yang dari Bapak perintahkan untuk melakukan percobaan. Nah, kemudian kalian juga harus mampu, harus dapat menerapkan dari gaya-gaya yang tadi sudah kalian lakukan percobaan itu di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Misal kalian di rumah nih mau memindahkan meja misalnya berat, susah, kalau mau diangkat itu nggak bisa. Tetapi dengan percobaan tadi kita bisa tahu dengan cara bukan diangkat, tetapi untuk memindahkan meja yang berat dengan cara apa? Didorong, betul. Nah itu adalah salah satu contoh. Masih ada beberapa banyak contoh lagi yang harus kita pahami juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah itu tadi kita mempelajari tentang bagaimana gaya kita. Nah, pada pertemuan berikutnya, pada pelajaran IPAS yang nanti kita akan bahas, kita akan mempelajari tentang mengubah bentuk energi. Nah, apalagi tuh? Energi itu seperti misalnya nih, listrik juga itu energi, gitu ya. Nah, tapi kan ada berubah. Ada yang dari listrik bisa berubah jadi panas nggak? Ada. Apa contohnya kira-kira? Rice cooker. Pak, betul, keren. Apalagi misalnya dari listrik jadi panas. Apa tuh? Betul. Setrikaan. Kalau kita setrika kan nggak mungkin ya dengan dingin gitu kita setrika, nggak bisa. Maka adalah bentuk energi dari listrik menjadi panas, itulah bentuk-bentuk energi dan perubahan. Nah nanti besok di dalam pertemuan IPAS berikutnya kita akan mempelajari tentang itu. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita sudah melakukan percobaan dan belajar tentang gaya di sekitar kita berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa bersama-sama yuk. Seperti biasanya kalau kita pulang, silakan yuk dipimpin oleh Jaki, silakan Jak dipimpin doa Jak. Duduk rapi,
Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam Pak Rifki. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah kita pagi ini ketemu ya, bertemu, berdiskusi, bisa duduk bersama sesuai dengan yang kita sepakati ya Pak di hari ini, 2 hari setelah observasi kemarin ya Pak ya. Baik Pak. Baik, hari ini kita akan pasca observasi Pak. Kemarin kan pra sudah, observasi juga kemarin saya kepala sudah. Tentunya saya memiliki beberapa catatan-catatan yang mungkin ingin saya sampaikan Pak. Baik Pak. Itu tentunya Pak Dede mohon berkenan ya Pak ya. Baik, silakan Pak. Baik, sebelum di sana saya ingin menanyakan perasaannya dulu Pak. Setelah observasi kemarin, perasaan Bapak bagaimana tuh? Perasaan saya apa ya Pak? Senang sih Pak. Senang. Kalau dibilang bahwa saya di dalam proses pembelajaran kemarin senang karena apa yang saya inginkan di dalam proses pembelajaran kemarin itu sudah paling tidak mendekati, semua sudah tercapai Pak. Apa yang saya mau, apa yang saya inginkan di dalam tujuan pembelajaran juga sudah tercapai menurut saya Pak. Mungkin itu Pak, senangnya saya Pak. Senang ya. Ada Ya. perbedaan nggak ketika Pak Dede melaksanakan proses pembelajaran sendiri dan dengan Pak Dede melaksanakan pembelajaran ada saya kemarin di dalamnya? Iya Pak. Tentu pasti Pak ada perbedaan Pak. Perbedaannya ya kalau saya mengajar sendiri pasti ya saya merasa tidak ada beban Pak. Tapi ketika ada Pak Rifki di kelas, beban saya ada sedikit apa ya namanya, ada sedikit muncul gitu, karena saya merasa bahwa di dalam proses pembelajaran saya harus maksimal gitu Pak. Karena saya dilihat oleh Pak Rifki, jadi saya merasa bahwa saya harus maksimal nih dalam proses pembelajaran supaya nanti di dalam penglihatan penilaian pengamatan Pak Rifki juga tidak minimal gitu Pak. Jadi saya merasa saya ingin tampil lebih oke gitu Pak. Baik. Mungkin agak sedikit berbeda di situ Pak. Kemarin itu kalau tidak salah tuh tujuannya kan tiga ya Pak ya. Betul. Ada identifikasi, analisis sama demonstrasi Ya. terhadap gaya terhadap benda ya Pak ya. Betul. Kemarin saya mengamati betul bagaimana siswa mengidentifikasi, menganalisis, lalu terakhir mereka presentasi ya Pak ya. Menurut Pak Dede, area pengembangannya area pengembangan sikapnya sudah tercapai atau belum? Menurut saya sudah Pak. Karena kemarin saya kan di dalam kemarin saya evaluasi sikap ya Pak ya. Saya melihat bahwa siswa ketika mereka melakukan percobaan, kemudian diskusi, juga mereka aktif gitu Pak. Jadi area pengembangan sikap mereka dengan kelompok mereka juga dapat gitu. Jadi feel mereka di dalam kelompok-kelompok kecil itu dapat. Jadi sikap yang ingin saya kembangkan, area-area yang ingin saya kembangkan juga dapat Pak. Ya, kalau begitu sesuai Pak. Saya juga mengamati bahwa bagaimana tujuan pembelajaran ini tercapai, bagaimana area pengembangan yang dari Pak Dede sampaikan juga tercapai. Dan yang saya salut Pak kemarin saat saya di dalam kelas tuh, saya salut terhadap gaya bicara, gaya bahasa Pak Dede, terus mimik wajah yang menyenangkan. Nah itu semoga terus bisa dipertahankan ya Pak ya. Tidak semua bisa seperti itu Pak Dede. Ya dari pemilihan model juga sudah tepat, di mana mengidentifikasi, menganalisis, demonstrasi itu cocoknya memang PBL ya Pak ya. Terbukti kemarin Pak Dede menjalankan, saya mengamati ya, ini sudah tercapai. Gitu Pak. Menurut Pak Dede nih, apakah tadi kan sudah tercapai ya? Apakah ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan ke depan terkait kemarin tuh? Kalau perbaikan pasti ada ya Pak, karena walaupun menurut saya sudah baik, sudah sempurna, tetapi ada saja Pak pasti sesuatu yang mungkin kurang di dalam proses pembelajaran saya kemarin. Seperti misalnya kemarin itu saya perhatikan ada 1-2 anak tuh masih mereka
di dalam kerja kelompok itu masih asik sendiri gitu, Ya. nggak aktif ke dalam, bukan nggak aktif tetapi kurang aktif gitu di dalam diskusi mereka. Nah mungkin kedepannya saya harus lebih mengembangkan area itu, lebih memotivasi mereka supaya lebih aktif di dalam diskusinya. Mungkin kurangannya agak sedikit di situ Pak. Kemudian ketika presentasi juga Pak, ketika presentasi demonstrasi di depan, ada 1-2 orang siswa itu yang mereka di dalam penyampaiannya nggak mau, mereka saling kamu aja gitu. Jadi mungkin nanti di dalam pembelajaran berikutnya saya akan lebih mengembangkan area itu Pak. Nah, ya setuju Pak. Kemarin juga ada beberapa memang saya lihat mungkin 1% atau 2% peserta didik keaktifannya ada yang kurang ya. Tadi juga disampaikan Pak Dede saat presentasi mandirinya memang ada beberapa yang perlu di ini lagi latih lagi ya Pak ya gitu. Walaupun memang kemarin tuh Pak Dede sudah ice breaking ya, sudah banyak sekali, sudah berdiferensiasi gitu. Nah itu bagus ya Pak ya. Kira-kira kalau dari 1 sampai 10 nih pembelajaran kemarin di angka berapa tuh Pak? Agak sulit juga Pak ya kalau menilai diri sendiri. Tapi menurut saya sih kalau rentang nilai 1 sampai 10 ya di angka 9-an mungkin Pak. 9. Jadi dari yang Pak Dede lakukan pembelajaran kemarin 9. Ya. Nah, saya sebagai observer sepakat Pak. 1 sampai 10 9 karena semuanya sudah rapi. Adapun tadi kekurangan akan diperbaiki oleh Pak Dede. Itu saja mungkin Pak. Siap. Ya, sampai ketemu mungkin nanti di observasi berikutnya. Semoga sehat selalu dan Amin. kita terus menggali potensi diri kita selalu. Terima kasih ya Pak Dede ya. Terima kasih Pak Rifki. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.